Hello and welcome back to FPL Bias. Episode kali ini kita akan bahas siapa aja aset yang essential di setiap posisi dan yang jadi differential buat game week 13. Kita juga akan kasih lihat team selection, formation, dan captain pick kita di akhir. Dan of course gue masih sama Mike. Gimana Mike? Game week 12. Green arrow? Red arrow? Green. Small green. Tapi sekarang kita poinnya sama kan? Ya elah, cuma gara-gara salah kapten. Yes. Anyway, langsung aja kita move on. Seperti biasa kita bahas dulu nih update FPL by Spot Mini League Season 3 dulu. Yang paling tinggi game week 12 kemarin tuh ada tim Red Spurs. Dia dapat 88 poin. Dia ada Flaken yang akhirnya ini ya dapat clean sheet. Clean sheet. Yoi. Terus dia juga ada Poro yang golin. Kunha, Jackson, dan dia of course kaptennya Mo Salah. Terus kalau updated peringkat 1-4-nya, ini baru semua nih. Jadi peringkat satunya nih si tim lelaki buaya darat, dia naik dari nomor 2 jadi nomor 1. Poinnya, total poinnya itu dia 828 points. Nomor 2-nya tim Raskis cuma beda 1 poin. Dia turun dari nomor 1 ke nomor 2, total poinnya 827. Di nomor 3 ada si Red Spurs ini dengan 88 poin, dia langsung naik ke nomor 3. Dia total points-nya 808. Dan nomor 4-nya itu ada tim Bandul United 804 points. 804. Kita 600 berapa, Mike? Aman. Nah, kenapa? Yakin lo aman udah beda 2 poin anjir. Banyak yang biasa mulai detik ini baru ngegas. Yes. Oke lah. Kalau gitu sebelum kita lanjut bahas aset FPL mana aja yang essential, kita mau bilang thank you dulu yang udah support kita dengan nge-follow IG FPL Bias dan yang subscribe kita di YouTube FPL Bias Podcast. Bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel. Oke, Mike, yang tadi lo bilang, kita udah masuk bulan Desember nih, di mana akan ada 7 games, 7 game week dalam 4 minggu ini. Deadline game week 13 itu ada di weekend ini kan, Sabtu subuh. Dan deadline game week 14 langsung nih, weekdays-nya minggu depan. Itu di hari Rabu jam 1 subuh. Deadline 15-nya di weekend-nya lagi, minggu depan, hari Sabtu. Jadi itu ada 3 game week tuh dalam 1 minggu ini. Gitu. Jadi sekali lagi kita mau ingetin jangan sampai lupa nih deadline ini. Karena festive season ini crucial banget buat naik turunnya rank kita. Betul. Dan jangan lupa juga buat pakai wildcard ya, bagi yang belum pakai wildcard pertamanya. Karena terakhir itu ada di game week 19. So make sure. Ada satu lagi sih, Mystery Chip ini nih penasaran sih. Apa ya? Yes. Tapi kan Mystery Chip itu ntar available-nya Januari kan, jadi second half of the season. Tapi itu sih. Itu siap-siap juga, aja. Yoi, betul sekali. Oke, kalau gitu langsung aja seperti biasa Mike, kita bahas pemain-pemain yang jadi transfer targets atau essential dulu buat game week 13. Dan as per usual kita mulai dari defenders. Siapa Mike? Pasti defense Arsenal. Pasti bias. Enggak sih, tapi benar lah. Gabriel tuh lumayan coy. Ya. Lawannya West Ham United, walaupun kemarin West Ham surprisingly bisa menang 2-0 sama Newcastle. Tapi I don't think nggak ada yang lihat sih, nggak ada yang nebak sih bisa menang dan clean sheet di kandangnya Newcastle. Gokil. Iya tuh nggak jelas sih coy. Ya gitulah Newcastle tim yang nggak bisa ditebak sih. Kadang meledak, kadang perform, kadang melempem. Yes, setuju. Gue juga pilihnya Gabriel. Tapi ada caveatnya nih Mike, si Gabriel ini. Karena sekarang lagi di flag kuning, ya kan? Karena katanya Arteta, dia pas lawan Sporting di UCL kemarin, dia felt, I don't know, discomfort. Jadi kayaknya agak masih harus nunggu pressconnya lagi nih, pressconnya Arteta. Tapi again, pressconnya Arteta tuh nggak ada isinya, menurut gue. Dia akan bohong, terserah dia. King of Deception. Iya, emang dark arts. Kurang efektif. Tapi menurut lo, bagi yang punya Gabriel nih, Arsenal defender, nggak apa-apa nih? Nggak usah khawatir. Pasti akan main? Pasti akan main. Oke. Ya, you better make sure itu sih. Karena gue, spoiler alert, gue udah ngambil Gabriel minggu ini. Oke, next. Ada lagi nggak?
selain Gabriel menurut lo? Karena di fixture ticker-nya itu kan top 3-nya itu nomor 1 dari game week 13 ini, nomor satunya itu Wolves, and then Brighton, and then Arsenal. Menurut lo Hmm. defense-nya Wolves sama Brighton ada yang bisa di-consider nggak? Wolves, masalah Wolves tuh juga kebobolan mulu coy. Lu paling kalau misalkan Wolves itu lu cuman karena ininya kan attacking potensialnya aja si Out Nuri, tapi ya kadang iya kadang enggak sih Out Nuri itu. Ya. Jadi ya I don't know, nggak yakin. Tapi Brighton tuh banyak loh yang menarik sebenarnya. Dan kita udah sempat ngomong minggu lalu siapa yang menarik dari Brighton. Tapi kemarin kita ngomonginnya kayak midfield-nya dan attacker-nya Joe Pedro dan Ada gue sempat ngomong di oh diferensial gue si siapa ini ya nih. Kadioglu ya Kadioglu. Yoi, Kadioglu. Menurut lo dia bisa jadi essential nih di festive period ini? Karena well fixture Brighton lumayan gampang sih, ijo-ijo semua. Iya cuman 13 Southampton timnya ya. suka timnya suka nyetak gol semua. Fulham suka nyetak gol. Leicester suka dadakan. West Ham lu lihat aja kemarin. Brentford nggak usah ditanya. Ya, ya, iya sih. Oh, tapi kan speaking of Brentford, ya tapi itu dia masih Brighton lawan Brentford masih 18, game week 18 sih. Dan Leicester ini ya, ada ini agak menyimpang sedikit. Akan dapat new manager bounce nih kayaknya. Karena Van Nistelrooy udah fix here we go masuk ke Leicester. Nah Gantiin itu lumayan sih. Gue bilang bisa jadi pembeda banget sih Leicester. Van Yoi. Nistelrooy kemarin lumayan bagus. Ya, tapi nggak tahu ya. Dapat pemain-pemainnya beda soalnya. Ya sama Iya. aja sih pemain MU. Hey, 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 hey. Hati-hati loh, ntar game week 14 kita bantai. Kita, kita kan. Iya, Kita bantai lu kan. anjir. Ya anyway, gimana dari Brighton, Kaldioglou apa Estupinian Kadioglu. back in the Kadioglu. conversation nggak? Apa? Estupinian back in the conversation apa enggak? Enggak sih. Ya nggak tahu sih. I don't kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Kadioglu tetap. Atau si ini, si center backnya Van Heck? Enggak. Lu tahu gua agak jarang mau center back kecuali dia emang potensial yang bisa sering nyetak gol gitu loh kayak Gabriel gitu loh. Hmm, yes yes. Oke, ya udah Kaldioglou ya gue juga setuju sih. Oke, kalau gitu lanjut ke midfielders. Of course, salah Mike. Gimana nih? Lagi-lagi merusak rank lo, Mike. Dia dari 12 games cuma 2 kali blank, woy, so far. Dan udah dapet 8 kali double digit hauls. Lo tetap nggak consider nih? Sebetulnya consider, cuman kalau gua ituin sekarang minus lagi coy. Kayaknya gua enggak sih. Gua kayaknya bener-bener akan mulai ngambil nanti game week 14. Itu enak banget fixture-nya soalnya. Newcastle, Everton, Fulham, Tottenham, Leicester, West Ham. I think I'll take that gitu. Ya walaupun lawannya City juga yang lagi babak belur sih, cuman ya nggak, Exactly. kayaknya gue nggak mau minus lagi sih. Nggak tahu ya, menurut gue malah this is the week gitu loh. Big You game. never know, tiba-tiba City peng gitu loh, tebel, ya kan? You never know. Nggak sih, kayaknya masalahnya City tuh lebih besar daripada nggak ada Rodri doang. Karena satu pada cedera, satu nggak ada Rodri, dua cedera, tiga udah pada tua-tua, boy, udah pada 30-an ke atas. Menurut lo? Iya ya, tapi tetap ketika kita ngomongin City sama Liverpool kita cuma ngomongin salah sama Haaland kan, Iya sih. ya kan? Nah, kayak kemarin Liga Champion yang mereka udah leading 3-0 tiba-tiba dikejar 3 sama, Haalandnya 2 gol. Dari perspektif FPL ya udah, that's what you ask gitu loh. Ya, tapi one of Lu them gak is peduli kan? a Iya. penalty. Nah, dan backnya Liverpool, defense Liverpool juga nggak stable gitu. Oke lah, semalam by the time of this recording bisa nahan imbang Madrid 2-0, tapi siapa yang tahu sih gitu. Once in a while, kipernya juga Keller. I think nggak apa-apa. Gue tetap akan hold Haaland karena gue nggak mau minus. For this Tapi week. going forward apa? For this week lo masih hold Haaland ya. Hold karena gue nggak mau minus. Simple kayak itu. Kalau gue punya fun-nya nggak minus, I'll go for it gitu. Okay. Dan karena gue nggak mau minus, terus lawannya juga ya udahlah, why not gitu loh, let's go gitu.
Oke. Dan satu lagi, ini bisa jadi diferensial karena semua orang akan put their bet on Salah, ya kan? Siapa yang jadi differential nih? Haaland, Oke, ya. Haaland dijual banyak banget loh. Yap, udah 500.000 lebih, I think. Nomor 1 so far this week yang ditransfer out si Haaland. Gue kira akan turun harganya hari ini, hari Kamis. Ternyata belum. Ya, The other one yang essential, Saka lah ya. Iya sih. Saka pasti. Kita juga udah bahas dia sih last episode. Tapi again ya ini terbukti sih dengan baliknya Odegaard, Saka makin menggila ya. Pasti. Game week 12 kemarin dapat 13 poin. Gue sih kemarin terlalu ya udahlah cobalah gitu loh. Salah sih. Salah stick to the initial plan. Apa? Ya kapten di Saka. Oh, Kapten Saka. Iya. Terus sisanya ada yang menarik lagi nggak menurut lo? Palmer gimana? Hmm, Karena Chelsea juga mulai dari game week ini menarik nih fixtures ya sampai game week 22. betul. Tapi Tapi minggu Palmer ini nih lagi agak-agak melempem nih. Gue malah lebih ngeliat Jackson for some reason. Lebih konsisten Jackson untuk ngepoint. ya nggak tahu kenapa somehow Jackson lebih ini ya. Iya ya. Jackson lebih on fire banget. Jadi plannya mungkin gue mau ke Jackson sih. Oh, Haaland ke Haaland Jackson. ke Jackson. Iya, Terus somebody else ke Salah. exactly. Ada duitnya loh. Ada. Ya, I mean duitnya Haaland bisa buat semuanya sih. Ya udah, moving on to forwards, essentials. Kan tadi udah ke-mention lah ya beberapa. Ya. Menurut gue Kunha, Joe Pedro tuh esensial sih. Oh yes, Kunha, Joe Pedro, setuju. Yes. Kunha udah bikin 9 big chances so far dan itu paling banyak di antara semua forwards. Ya, man on his form. Ya, true. Joe Pedro juga balik-balik gokil sih, langsung on fire lah. Double digit kan minggu lalu ya kalau nggak salah. Hmm. Lo ada semua tuh, Kunha dan Joe Pedro? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi gue harus korbanin satu sih. Lo cuma ada Kunha ya? Gue ada cuma ada Kunha. Gue ada diferensial lainnya itu Raul Jimenez. Ah, oke. Ya. Gue juga ada forwardsnya sih dari Wolves dan Brighton, tapi masalahnya Beda. Strand sama Welbeck. Beda. Yes. Nggak tahu ya, mungkin prioritasnya sekarang kan mau dapetin Salah nih. Jadi ya mungkin nggak tahu sih. Minggu ini udah fix confirm gue roll. Minggu depan baru gue apa tuh namanya transfer. Andai kata tiba-tiba last minute dapat pencerahan, itu pun ya nggak salahnya nggak ada gitu. Tapi nggak sih, gue fix confirm roll sih. Oke. Nice. Ya, gue juga nggak tahu sih. Menurut lo sebagai yang ownernya Strand Larsen dan Welbeck ini make sense nggak sih buat bikin transfernya sideways ke teammates-nya si Kunha dan Joe Pedro? Kayaknya iya, soalnya nggak ngapa-ngapain bos. Tapi kan masalahnya pas nggak tahu ya, pembelaan gue si Welbeck pas si Joe Pedro nggak ngapain, pas dia cedera panjang itu Welbeck kan, tapi kayaknya udah role-nya udah keambil lagi nih sama si Joe Pedro pas udah balik. Ya, exactly. Gue bukan goal getter gitu. Awal musim inget gak? Ya oke lah, awal musim memang itu awal back kan, walaupun mereka main bareng. Tapi nggak tahu ya, feeling gue tetap Joe Pedro loh. Ya sekarang juga penalty takernya kan si Joe Pedro juga anyway. Tapi masalahnya gue nggak tahu kapan gue bisa ngambil sideways move-nya nih. The time to take them is now. Tapi masalah gue udah ngambil banyak minus. Makanya. Ya, ntar lah Ini itu. detik-detik sebenarnya bulan ini penentuan sih. Kayak kalau mau naikin rank, this is the time. Jadi jangan banyak-banyak minus menurut gue ya. Ya, true. Oke, kalau gitu lanjut aja ke differentials. Siapa yang menarik, Mike? Masalahnya almost everyone udah diambil sih. Ada sih. Gua nggak ada yang menarik buat gua sama for some reason. Serius loh. Ada lah. Masa nggak ada? Siapa? Lu deh kalau gitu jangan gua terus yang tanya lu siapa. Ya ada. Differentials gue pertama, of course, another Arsenal defenders. Menurut gue double up Arsenal defense bisa lagi nih mulai sekarang. Yaitu either Calafiori atau Timber. Tapi menurut gue Timber sih. Again, sama kayak pilihan gue minggu lalu.
Si Timber kan sekarang cuma harganya 5,5 dan ownership-nya cuma 2%. Literally cuma 2,0. Udah dapat clean sheet dan kemarin sayang aja tuh si golnya Timber, dia nggolin kan tapi di rolled offside jadi nggak masuk, dan dia juga kebukti lah dari pas dia sebelum ke Arsenal juga dia mainnya wingback yang attacking gitu loh. Dan si siapa namanya, si Ben White dan Tomiyasu kan masih cedera panjang kan. Ya. Jadi most likely harusnya sih Timber kalau nggak apa-apa, kalau fit terus dia akan starting mulu lah at least gitu di festive period ini. I can see Gabriel, Saliba dan Timber tuh udah fix akan main terus. Gue ngeliat, I as a Gunners, I see the other way around sih. Dia Masa? bagus secara defensif tapi not attacking sih. Kalau dia dimainin bareng Calafiori yang maju. Percaya deh. Dia invertednya. Calafiori karena di timnas Italia aja yang tipikal maju-maju terus. Ya, iya sih. Dan kelihatan ketika Calafiori dimainin, dia maju. Gitu loh. Dia bukan tipikal yang bisa diem belakang bertahan, enggak. Nah Timber, the other way around, dia yang bisa bertahan, lari-lari ngejar pemain gitu loh. So, I don't know. Ya, tapi menurut lo double up Arsenal defense bisa banget kan? Bisa, of course. Triple juga bisa. Nah, in a serious note, ya triple Arsenal tuh pasti harus ada attackernya sih. Iyalah. Mungkin diferensialnya itu Havertz, karena udah tinggalin banyak orang. Dengan Odegaard balik, gue bisa ngeliat dia tajam lagi. Iya, Odegaard balik, Havertz bisa naik lagi sih. Tapi lo nggak melihat Ya. ini, Odegaard as a differential? Enggak. Karena saya selalu, ya oke lah, musim lalu juga kayak gitu, tiba Odegaard yang high scoring kan, lumayan high scoring kan dia. Iya. Tapi nggak tahu ya, gue ngeliatnya enggak loh. Ya dia sekarang mainnya lebih kayak dia tuh yang nge-assist the assister gitu loh. Dia creator-nya, dia dinamonya. Nah, yang maju tuh bakal Merino atau Declan Rice. Ya. Jadi andai kata poin pun dari mereka berdua gitu loh. Odegaardnya yang Ngatur permainan, ngasih umpannya, ngebuka lewat passing-passingnya gitu loh. Menurut gue ya, tapi ya we'll see. Karena musim lalu jangan lupa kenapa dia bisa itu karena Partey cedera lama, Rice yang di belakang. Jadi dia yang maju-maju nih gitu loh. Dia bisa banyak. Tapi perhatiin deh, ketika Rice yang nyetak gol, kan ada momennya tuh Rice nyetak gol mulu, ngasih mulu kan. ya, Dia nggak ngapa-ngapain. ya karena Nah, dia I yang can buka see that. Iya. dia yang buka attackingnya kan. Iya. Next, gue masukin Mitoma sih. Fixtures coming up dan Joe Pedro udah balik dan kelihatan kan kemarin minggu lalu pas menang lawan Bournemouth main away dia ngegolin dan asisnya dari Joe Pedro. Jadi menurut gue Mitoma bisa nih harusnya sih, walaupun dari kemarin sebelum lawan Bournemouth tuh dia blanking mulu, tapi menurut gue apalagi dan mainnya lawan Southampton at home minggu ini. Jadi menurut gue Joe Pedro dan Mitoma. Tapi nggak esensial. Nggak mesti dapat sekarang. Enggak. If you have other players to put out, kayak misalnya belum ada Salah, Mike ya. Iya, cuma gue udah bilang, gue karena nggak mau minus aja. Iya. Nggak worth it kayaknya. Sama satu lagi, menurut gue Amat bisa nih in the conversation again. Karena setelah first gamenya Amorim kemarin, dia main wingback kan, jadinya sekarang jadi kanan. Dan dia dapat assist kemarin dan dapat bonus. Dan si Amorim tuh kayak suka gitu loh, dia ngebikin komen nge-praise Amatnya tuh lumayan bagus. Jadi menurut gue Amat bisa jadi essential nih, karena di kanan nggak ada lagi orangnya kecuali si siapa namanya left wing backnya itu si Malaysia atau Shaw udah main kemarin tapi jadi center back 3 itu. Si Malaysia main di kiri wing back. Mazraoui nggak main ya? Mazraoui kiri. Mazraoui kiri tapi jadi center back 3 yang di kanan, yang di belakang. Jadi kemarin The Ligt di kiri, center back tengahnya itu Johnny Evans, dan kanannya itu center backnya Mazraoui. Dalot jadi wingback di kiri gitu. Terus Amat. Lu nggak ngeliat ini ya? Gue malah ngeliatnya Rashford loh. Iya, tapi nggak tahu ada kemarin pas press con-nya si Amorim sebelum Conference League dia bilang
Rashford that's not his best position. Jadi menurut gue dia akan dimaininnya malah di belakangnya number 9 ya. Gue malah sebenarnya Dan melihatnya sejajar Højlund sama Bruno. sejajar sama Bruno ya. Atau jadi wingback. Anjir. Iya, ya maju depanmu di samping lah, di ujung. Dia ya. Karena that's his best position, nggak bisa dia nggak bisa ngelawan center back 2 gede gitu loh. Menurut Ya gue iya, cuman yang penting kan at the end of the day the result, nggak peduli lu mau main di posisi mana. iya sih, ya makanya we'll have to Ya see. too early to say sih, too early to say lah. Ya, lumayan sih. Tapi dengan Everton at home minggu ini, ya I don't know. Gue lebih milih Amat sih. Menurut gue masih lebih nailed on daripada Rashford atau yang lainnya. Ya or Bruno, tapi kan dia udah di atas 10% kan. Sebenarnya ada satu sih, gue baru keinget. Ini ultra diferensial. Tapi with the upcoming festive fixtures ya, harganya murah banget dan ini good selama bulan Desember ini bisa sih. Siapa? Jorginho Rutter. Ya, itu kan yang gue mention minggu lalu juga kan. Iya, Yes. iya. Menurut gue bisa sih. Harganya lebih murah dibanding Mitoma soalnya. Iya. Dan dengan template midfielder, I think he can easily slot in aja dibanding yang lain. Dibanding Mitoma. Mitoma 6 coy, berat. Ya, setuju. Sama satu, gue udah punya. Siapa? Lewis Hall. Oh. Tapi kan tadi lo bilang backnya Newcastle kadang on kadang off. Iya makanya, tapi kan kalau misalkan kadang-kadang lagi itu ya diferensial aja doi. Iya sih. Dan oh ya, nih gue ada fun fact nih buat Newcastle defense. Dari game week 6 expected goal conceded-nya Newcastle tuh cuma 2 dan big chance conceded-nya 2. Goal conceded-nya second. They are back. Very very good numbers sih. Iya, they are back kan gitu. Excellent numbers walaupun mereka ngelawannya kayak City, Arsenal, Chelsea gitu. Tapi ya menurut gue a very good defensive option sih. Bisa aja. Lewis Hall. That's it, gue udah gak punya lagi siapa. Yang lain kayaknya udah terlalu ya udah gitu loh. Template aja. Karena kalau misalkan mau diada-adain jadinya terlalu offside dan maksa aja. Malah gak ngapa-ngapain. Di depan nggak ada juga. Raul. Emang Raul masih ini ya? Raul masih 8,5%. Oh ya. Raul tapi fixtures-nya susah nggak sih? Kayak Tottenham, ya mungkin Tottenham bisa lah. Brighton maybe, tapi abis itu 15-16 literally lawan yang paling susah anjir. Arsenal, Liverpool. Nggak usah dimainin. Ya bisa sih, true. Tapi kalau ngeliat dari formnya juga udah agak menurun gak sih? Kayak kemarin aja lawan Wolves at home kalah dan dia blank. Ya, Wolves-nya kuat, mau gimana nih? Nggak, ya, I agree with your point sih. Cuman, nggak tahu ya, dengan harga segitu ya, why not gitu. Karena selain dari itu, gue cuma lihat 2. Wisa sama Evan Nielsen. Di price range yang sama ya. Ya, gue masih Evan Nielsen sih. Gue Walaupun masih kemarin, ya itu kayaknya one case doang gitu loh, lawan Brighton walaupun at home. Ya. Soalnya, ya again, di price range yang sama sulit gitu. Wisa juga anggot-anggotan walaupun bagus. Kadang gol, kadang kagak. Dan dia 6,1, ya kan? Ya. Dan siapa lagi? Lu mau bilang Liam Delap? Enggak sih. Enggak. Kayak udah. Walaupun fixture-nya bagus, hijau semua tapi enggak sih. Gue masih Evan Nielsen sih. Gue kemarin pas ngeliat highlights-nya, itu Bournemouth sebenarnya attacking mulu loh lawan Brighton. Dan Evan Nielsen crucial gitu. Jadi menurut gue, again dengan fixtures-nya coming up, bisa aja sih. Ya, setuju. Oke, kalau gitu ke segmen terakhir again, hold or sell. Gue cuma ada satu sih, Mbeumo. Dari 3 game week terakhir, Mbeumo nih ya, 0 shot on target, 0 big chance, 0 big chances created. XG-nya cuma 0,1 dan XA-nya juga cuma 0,3. Minggu ini lawan Leicester, tapi setelahnya fixtures-nya fixtures-nya Brentford susah-susah banget sih. Lo gimana? Ini datang dari gue ya, hold.
Just for this Tapi week kalau lu ada duit, kalau hmm, ada duit, it's an easy sell tuh salah. Kalau gua hold. minggu ini. Ya ya. Ya, menurut gue ya, minggu ini hold sih. Tapi setelahnya, Setelahnya sell, kan gue bilang, ini kan coming dari gue nih. Minggu ini hold. Tapi kalau ya, lu ada duitnya, lu bisa easily tuh salah gitu loh. hmm, ya gue Minggu juga depannya setuju. gue sih sell. Game 14 udah nih, Bomo udah sell nih ya. Out. Ya ya. Gue ngeliat yang lain sih. Ya, setuju. Gue juga. This is his last chance sih, menurut gue. Hmm. Farewell lah di tim kita semua Farewell match. lawan Leicester. Yes. Kalau gitu, seperti biasa Mike, kita kasih tahu dulu transfers, formation, dan captain picks kita masing-masing. Gue duluan kali ya. Ya. Kayak tadi gue udah bilang, spoiler alert, gue udah early transfer dan gue minus lagi minggu ini. Nggak tahu kenapa, tapi tiba feeling gue kayak gue butuh minusnya. Jadi yang gue jual 2 orang, satu Brandon Johnson out, dan satu lagi TAA yang out. Buat masukin duo Arsenal. Jadi gue masukin Saka dan gue masukin Gabriel. Jadi gue sekarang ada triple Arsenal nih. Dengan begitu formation gue bingung sih jadi sekarang karena attacking gue ada 8-8-nya tuh bisa main semua. Tapi sekarang kayaknya 3-5-2. Keeper of course di Raya yang lawan West Ham away. 3 back gue itu Gabriel, Mazraoui, dan Aina. Tapi gue juga ada Vandenberg nih yang akan lawan Leicester at home. Nah ini nih yang Nah, bikin gue bingung. itu dilema sih. Exactly, yes. Tapi so far, for now, masih Gabriel, Mazraoui, Aina. 5 tengah gue, Bruno, Mbeumo, Palmer, Salah, dan Saka. Which is very template. Kayaknya semua orang yang, apalagi yang baru-baru wildcard, ini kayaknya midfieldnya most likely kayak gini. Dan 2 depan gue ada Evan Nielsen dan Welbeck. Kalau udah punya, oh, ya 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 ya. Udah, karena gue minggu lalu ya, apa 2 minggu lalu. Pokoknya yang pas gue masukin Salah, gue jual si Haaland buat Evan Nielsen. Captain sih sebenarnya banyak juga. Banyak option banget minggu ini. Palmer bisa salah satunya. Salah bisa, of course, lawan City at home dengan City yang kayak gitu. Saka, West Ham, of course. Bruno juga bisa lawan Everton at home. Welbeck pun bisa lawan Southampton. Ya. Jadi banyak sebenarnya, banyak banget option captaincy minggu ini. Tapi kayaknya dengan poin gue segini, gue agak harus differential captain sih. Mulai main differential captain lagi. Most likely orang-orang kan either Salah atau Palmer yang both main at home, ya kan? Tapi kayaknya gue festive season ini gue kayaknya most likely differential captain. Jadi gue akan pilih either Saka atau Fernandes. Most likely Saka sih. Karena gue ngambil minus buat dia, jadi most likely dia harus jadi kapten gue. Ya ya, Gitu. make sense. Ya siapa tahu berhasil juga kan, kayak kemarin gue minus buat Bruno, gue kaptenin. Yang udah gue balap lagi kan? Balap apa, orang sama poinnya. Ya tadi kan dari agak jauh. Ya, gara-gara Kunha doang nih. Anjir lah. Dan Tapi anyway, lu gak ngeliat Kunha jadi kapten? kan gue gak ada Kunha, gue adanya Strand Larsen. Ah benar. Ya, ya. Bench gue sih nomor 1 Strand Larsen, nomor 2 Vandenberg, nomor 3 Tuan Zebeck. Lo gimana? Gue 3-4-3. Seperti yang tadi gue bilang, gue nggak ada transfer. Kipernya Flecken, belakangnya Hall, Gabriel, Aina, tengahnya Mbumo, Palmer, Bruno, Saka, depannya Haaland, Raul, Kunha. Kaptennya juga sama di Saka. Cuman spoiler alert, semua lock kecuali Hall. Hall mungkin masih bisa jadi Vandenberg last minute. Ya, exactly. Makanya juga ini gue nggak tahu nih si Nistelrooy kapan masuk ya, kapan efektif buat. Belum dibilang ya? Kayaknya belum, gue cuma baru taunya dari si Fabrizio doang udah here we go, tapi belum di-announce sama Leicester. Maybe today, tapi nggak tahu ya. Maybe it's too late. I don't know, we'll see. Tapi pelatihnya udah dipecat kan? Udah. Steve Cooper udah out dari minggu lalu. Enggak sih, kayaknya nggak mungkin sih. Dengan gamenya besok nggak mungkin Nistelrooy masuk sekarang sih. Iya, maybe ntar. Ya, tapi juga udah
Gaming 14 weekday. Yeah, well, anyway, we'll see. Oke, kalau gitu that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi kalau deadline Game Week 13 itu ada di hari Sabtu 30 November jam 1.30 subuh WIB. Setengah 2 subuh. Jadi deadline Game Week 13 itu lebih cepat dari biasanya. Karena first match itu Brighton lawan Southampton ada di Jumat malam di Inggris. So make sure better set squad kalian itu di hari Jumat malam biar nggak kelewatan. Oke, jangan lupa buat subscribe YouTube FPL Bias, follow kita di IG, dan kita juga ada di TikTok, X, dan Threads. So make sure buat follow itu semua. Kita akan balik lagi minggu depan buat bahas essentials dan differentials di game 14 dan 15. Oke, Mike, thank you for your time. Good luck semua, and we'll see you next time. Bye.